asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita masuk pada materi yang dilanjutkan dalam kitab Ta'lim. Namun sebelum kita masuk dalam pembahasan faslun yang ada, kita kirimkan surat Al-Fatihah untuk Syekh Burhanuddin Az-Zannuji. Semoga kita ngalap atau bertabaruk. Semoga dalam pagi hari kita ini keberkahan yang Allah limpahkan kepada beliau akan sampai kepada kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Kita sampai di mana faslun apa? Sampai di mana? Ada? Iya, faslun fi niyati. Ya. Hah? Sampai di halaman 8. Oke, baik. Jadi yang waktu lalu kita berhenti di ini ya. Wa ma wara'a dzalika bulghatu majlisi atau majlis. Baik. Jadi selain itu adalah pelengkap dalam majelis ini dalam menuntut ilmu, ya. Itu yang dimana waktu lalu kita bahas tentang perkataan Imam Syafi'i, ya, yang dimana Imam Syafi'i meriwayatkan, gitu. Sesungguhnya Imam Syafi'i itu berkata bahwa ilmu itu ada dua, ya, al-ilmu ilmani, ilmu fiqih lil adyani. Jadi ilmu itu ada dua, ilmu fikih dalam urusan agama, wa ilmu tib itu ilmu kedokteran. Nah, ilmu itu tib il-abdani, yaitu tentang kedokteran, maksudnya kesehatan, tentang urusan badan kita. Baik, kita lanjut di pembahasan berikutnya. Ini sambungan, namun ini paragraf baru, ya. Wa amma tafsirul ilmi, dan yang dimaksud dengan ilmu itu fahuwa sifatun, adalah suatu sifat wa ma tafsirul ilmi fahuwa sifatun yatajalla, yang menjadi jelas, biha, kepada, biha liman qamadhi bihi al-madhkuru. Maksudnya yang menjadi jelas kepada seseorang yang memiliki sifat terhadap sesuatu apapun, yang memiliki sifat terhadap sesuatu apapun, Wal fiqhu, adapun fikih, ma'rifatu daqaiqil ilmi,
Adapun fikih atau ilmu fikih mengetahui tentang detailnya ilmu, tentang detailnya ilmu ma'adzau ilajin dalam suatu proses Jadi adapun ilmu fikih itu mengetahui tentang detailnya ilmu dalam suatu proses. Qala berkata dari Abu Hanifah, rahmatullahi alaih, semoga Allah merahmatinya. Al-fiqhu ma'rifatun nafsi malaha wa ma alaiha. Fikih itu bagaimana seseorang mengenal dirinya, yang bermanfaat untuk dirinya dan yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Itu. Jadi dalam ilmu fikih itu kita dapat mengetahui atau kita akan mendapatkan ilmu, yaitu sesuatu yang tentang hal-hal yang bermanfaat untuk kita dan hal-hal yang tidak bermanfaat atau mudarat untuk kita. Nah, itu dibahas di fikih. Jadi fikih itu bagaimana seseorang mengenal dirinya yang bermanfaat atau untuk dirinya dan yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Jadi bagaimana seseorang mengenal dirinya yang bermanfaat untuk dirinya. Jadi sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya dan yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Waqala, dan beliau berkata, mal ilmu illal amalu bi. Tidak berarti tidak berarti sebuah ilmu, tidak berarti sebuah ilmu. Maksudnya tidak ditujukan, bukan buah ya. Maksudnya tidak berarti ilmu itulah gitu. Tidak berarti sebuah ilmu bila tidak diamalkan. Ilal amalu bihi. Wal amalu bihi. Dan cara mengamalkannya. Ya. Tarkul ajili lil ajili, meninggalkan dunia saat ini untuk dunia nanti. Jadi lebih memikirkan dan mengutamakan tentang kepentingan, kebutuhan dia untuk bekal nanti di akhirat. Nah, itu maksudnya. Jadi walaupun kalian punya ilmu, tapi kalian tidak mengamalkannya. Orang itu mengamalkan ilmu dikarenakan dia sudah paham fadilahnya, faidahnya. Gitu. Jadi kalau orang sudah tahu ilmu, tahu ilmu tapi dia tidak mengamalkannya, itu dikarenakan dia belum tahu fadilahnya. Misalnya orang ngapain puasa Senin Kemis, atau fadilahnya orang sholat tahajud apa. Nah, orang cuma tahu ayo sholat tahajud, tapi dia nggak tahu ada apa di sholat tahajud, janji-janji apa bagi Allah. Nah, itu maksudnya. Sama kalau kalian sholat kayak gitu,
pernikahan. Kita orang cuma tahu nikah, tapi ketika orang sudah tahu faedahnya tentang hikmah-hikmah di dalam hubungan pernikahan itu masya Allah, itu luar biasa. Nah, jadi orang akan terpacu, tergerak, gitu, termotivasi. Nah, lil ajli fayan bagi lil insani alla yakhula. Hendaknya seseorang itu tidak lalai atau lupa. Hendaknya seseorang itu tidak lalai atau lupa. Antafsihi wa ma yanfa'uha tidak lupa apa yang dibutuhkan dirinya dan yang bermanfaat, wa ma yadurruha, dan yang membahayakan dirinya. Jadi kita harus peka. Kita sebagai penuntut ilmu harus peka. Ketika kita sudah belajar itu, kita harus peka terhadap kehidupan kita. Jadi apa-apa yang kita butuhkan, gitu loh. Apa-apa yang bermanfaat untuk kita, itu kita cari. Dan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk kita, dan apa-apa yang dapat membahayakan. Nah itu kalau kita udah belajar itu, maka hendaklah kita menjauhinya. Ya. Wa ma yanfa'uha wa ma yadurruha fi aulaha. Jadi maksudnya dan yang membahayakan dirinya dalam dunianya, fi aulaha wa ukhraha, dan dalam akhiratnya. Fayas tajlibu, kemudian mengambil ma yanfa'uha, apa yang bermanfaat untuk dirinya atau baginya. Jadi ya hal-hal yang kita harus cari tahu. Kalau kita udah tahu apa yang bermanfaat, apa yang membahayakan kita dalam untuk keseharian di dunia kita ini, terlebih di akhirat. Misalnya ya kalau jangan berzina, jangan mencuri, itu bukan masalah ada hukuman di dunia, tapi hukuman di akhirat itu luar biasa, ya. Jadi ini dapat membahayakan akhiratnya kita. Sedangkan hukuman akhirat itu lamanya minta ampun, banding sehari 1000 harinya dunia, gitu ya. Dan dalam akhiratnya kemudian mengambil apa yang bermanfaat baginya. Fayas tajlibu mayan fa'uha, apa yang bermanfaat dirinya, wayajtanibu, dan menjauhinya. Jadi apa yang bermanfaat bagi dia. Jadi kemudian mengambil apa yang bermanfaat baginya dan menjauhi ma yaduruha, yang membahayakannya. Nah, ini dipertegas lagi. Ini sama Syekh Azhar Nuzi dipertegas. Jadi kita harus menjauhkan. Kalau ada ilmu yang membuat kita bahaya, tidak bermanfaat untuk kita, ya nggak usah. Gitu. Ngapain kita mau belajar ilmu begituan? Ya.
kaila yakuna aqluhu wa ilmuhu hujjatan alaihi. Maka agar akan ilmu yang kita punya tidak menjadi hujjatan, petaka apa ya, memberatkan. Hujjah itu bisa menjadi sebuah petaka. Ini menjadi hujjah untuk kita nih, gitu loh. Nah, artinya menjadi sebuah petaka itu hujjah nih, atau memberatkan. Nah, jadi mungkin maka agar ilmu yang kita punya tidak menjadi petaka atau memberatkan kita, fayahdadu uqubatan, maka bertambah siksaannya na'udzubillahi min sakhatihi, maka berlindung pada Allah dari murkanya. Jadi jangan lupa untuk segala sesuatunya kita berdoa agar kita dijauhkan dari ilmu-ilmu yang dapat menyesatkan kita, membahagiakan kita. Jadi kita berdoa minta kepada Allah. Ya. Jadi berdoa ya, kami berlindung kepada Allah dari murkanya wa iqabih, dan siksanya. Jadi dari murkanya Allah dan siksanya. Waqad warada, dan telah datang fi, tentang manaqib, cerita. Itu manaqib itu cerita. Jadi kayak manaqiban itu cerita maksudnya cerita yang keagungan, cerita kemuliaan. Manaqib, nah itu kayak manaqibah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah itu artinya menceritakan keagungan, kisah. Itu ya, manaqib, cerita keagungan. Jadi dan telah datang cerita dalam keagungan lah ya, cerita keagungan al-ilmi wa fadaili, ilmu dan keutamaannya. Ayatun wa ahbaru, ayat Al-Quran dan berita-berita. Ayat Al-Quran dan berita-berita. Jadi maksudnya ini apa ya? Ini ada apa nih? Wa ahbarun, ini ada khobar ini ya. Jadi itu mencakup, maksudnya cerita ini mencakup tentang hadis, tentang tabiin dengan ulama di masa lampau. Jadi telah datang cerita ini maksudnya. Ini cerita, berita, ayat Al-Quran dan maksudnya ini ayat Al-Quran dan berita-berita. Nah berita-berita ini ya itu maksud mencakup tentang hadis, tentang para tabiin dan tabiin, gitu. Dan kisah-kisah orang-orang soleh, wali, ulama terdahulu, gitu. Jadi kisah keagungan, kisah tentang Al-Quran dan cerita-ceritanya yang ada, yang masyhur ya pastinya itu. Sohihatun, ini yang benar riwayatnya, soheh dari soheh, yang benar riwayatnya. Masyhuratun, yang sudah masyhur, masyhur. Ini masyhuratun, masyhur artinya sudah sangat terkenal, familiar. Sudah banyak orang tahu kisah ini karena soheh. Kebenaran itu sangat dapat dipertanggungjawabkan. Lam nastajil bidzikriha.
kami tidak akan menyibukkan diri beritahu ayat tersebut. Maksudnya di sini, kita lanjut dulu biar satu kalimat ya. Kaila yatulal kitab, agar kitab ini tidak menjadi panjang atau lebar. Jadi maksud beliau hanya menyinggung tentang tadi bahwasanya telah timbul cerita ya, manaqib, kisah keagungan, cerita keagungannya di dalam itu tentang Al-Quran dan berita-beritanya yang benar kesahihannya, riwayatnya yang masyhur. Namun di sini beliau tidak mau menceritakan. Beliau tidak akan menulisnya, karena kalau beliau menuliskan di kitab ini akan menjadi panjang, gitu maksudnya ya. Paham? Ya, misalnya kisah tentang siapa nih? Oh, Imam Malik ditulis, atau Imam bin Hambal. Nah, gitu loh. Imam Ahmad ya kan, misalnya tulis kisahnya apa, atau ulama siapa dari golongan Syafi'iyah, atau sahabat, kisah sahabat, ya kan? Dalam kisah-kisah sahabat di kitab apa, kayak di Fadilah Amal. Nah itu beliau tidak mau ceritakan di sini agar kitab kita ini Ta'lim Muta'alim tidak lebar dan menjadi panjang, itu maksudnya ya. Coba harap disimak, coba Fadli baca dari awal. Wa tafsirul ilmi dan yang dimaksud dengan ilmu itu adalah sebuah sifatun adalah sebuah sifat yatajalla yang menjadi jelas. Biha liman komat hiya bihil madhuru, menjadi jelas kepada seseorang yang memiliki ilmu itu yang memiliki sifat, itu sifat. Yang memiliki sifat. Wa fikhu, adapun fikih. Coba adik-adik lanjut. Adapun fikih. Wa fikhu, adapun fikih. Ma'rifatu daqo yail ilmi, mengetahui tentang detailnya ilmu dalam suatu proses. Wala Abu Hanifah, berkata dari Abu Hanifah rahmatullah alaihi, semoga Allah merahmatinya, al-fikhu ma'rifatu nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Fikih itu bagaimana seseorang mengenal dirinya yang bermanfaat untuk dirinya dan yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Lanjut. Waqala, dan beliau berkata, mal ilmu ila tarkul ajili lil ajili, meninggalkan dunia saat ini untuk dunia nanti. lanjut. Wayan bagi lil insani anla yafula, hendaknya seseorang itu tidak lalai atau lupa an-nafsihi wa ma yanfa'uha, An-nafsihi. Lanjut. Apa yang dibutuhkan? An-nafsihi, apa yang dibutuhkan dirinya. Wa ma yanfa'uha wa ma yadurruha, dan yang bermanfaat dan yang membahayakan dirinya.
Baik, kita akan lanjutkan. Kita sudah selesai melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Tadi kita sudah sampai di tentang apa ya? Telah datang manakib. Ini bahwa warada fi manakib, telah datang kisah atau cerita keagungan al-ilmi wa fadaili, ilmu dan keutamaannya, ayatun wa ahbar, ayat Al-Quran dan berita-berita. Ini ya, pakai khobar ini ya. Sahihatun mashuratun, yang benar riwayatnya, yang sudah masyhur kisahnya. Lantas agil bidik dariha, kami tidak akan menyibukkan diri memberitahu ayat-ayat tersebut, kisah tersebut, kailah agar yatulal kitab agar kitab ini tidak menjadi ini tebal atau panjang, tidak menjadi lebar. Baik, kita masuk berikutnya. Faslun fin niyati, faslun tentang niat ya. Faslun tentang niat. Faslun fin niyati fi halit ta'alum, waktu menuntut ilmu. Jadi faslun ini tentang niat dan waktu menuntut ilmu. Nah, jadi menuntut ilmu itu ada waktunya. Summa, kemudian labudda lahu minan niyati, tidak boleh ada niat, tidak boleh tidak ada niat. Tidak boleh tidak ada niat fi zamani ta'allumil ilmi, pada waktu mempelajari ilmu. Jadi niatnya bertolabul ilmi. Jadi kalau menuntut ilmu itu ya mesti ada niat, bukan sekedar lagi mau belajar, lagi belajar, cuma sekedar belajar. Tapi kalau tidak ada niat yang mendasari karena kepingin ngaji untuk keberkahan, ngaji untuk pinter, ngaji untuk menegakkan syariat, itu jangan sampai ya. Idzan niyatu, sebab niat itu hiyal aslu, adalah modal awal. Sebab niat itu adalah modal awal. Nah, jadi memang segala sesuatu itu harus berlandaskan niat. Segala sesuatunya, apapun itu, ketika mau sholat, berpuasa, tidak perlu kita memberitahukan, ketahui saya puasa, nggak perlu. Cukup niat dalam hati, plek, udah. Puasa sunnah, walaupun kalian ketiduran tidak sahur, misalnya Senin Kamis, bangunnya udah jam 6, jam 7, nggak bisa sahur, ya udah. Niatin aja. Atau kalian misalnya udah jam 8, jam 9 nih tapi belum makan, belum minum pas bangun. Tapi ini hari Senin ya udah niat deh kepengen puasa. Tapi tanam niatnya itu udah di tengah-tengah, udah jam 8
jam 9 pagi nggak masalah, selama bukan puasa Ramadan. Nah, ya, jadi bisa. Paham? Ya, sebab niat itu adalah modal awal fi jami'il ahwali, dalam segala keadaan. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, seperti yang disabdakan Nabi salawat dan salam kepadanya. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, seperti yang disabdakan ya, oleh Nabi. Innamal a'malu binniyat, segala amal perbuatan tergantung niatnya. Apapun itu, mau menikah juga harus ada niat. Niatnya apa? Niat untuk menegakkan syariat, niat untuk ibadah. Jangan niat supaya jadi kaya karena dia cowok yang mapan, anak orang kaya, atau tapi kalau misalnya niat kepengen merubah keturunan, itu bisa. Ngerti nggak kalian kalau niat pernikahan tapi untuk merubah keturunan itu seperti aja? Apa itu jam? Bagaimana itu maksudnya? Iya. Saya mau nikah nih, tapi ada orang niatnya itu bukan karena mau ibadah, tapi karena niat kepingin sama dia itu nikah sama dia karena kepingin merubah keturunan. Paham maksudnya? Contoh, misalnya nih keluarganya Teh Maya, terus keluarga ibunya, keluarga bapaknya, terus dari kakeknya itu tidak ada yang ulama atau ustadz. Kebetulan ada laki-laki yang cukup sederhana ya, lumayan mapan dan bertanggung jawab, ke kakak-kakakan, ke bapak-bapakan. Terus kamu naksir sama dia gitu, dan dia memang jomblo. Artinya naksir perempuan itu kan bisa ada kasih lampu-lampu hijau ya, kasih gimana sih perhatian, nah supaya langsung nggak apa-apa nembak. Sunahnya nembak duluan tuh nggak masalah cewek. Karena apa? Kepingin niat dapat suami alim, kepingin merubah keturunan, merubah tatanan keluarga supaya lebih apa? Lebih islami. Bisa ya gitu, gak masalah. Niat kepingin merubah keturunan, soalnya apa? Bapak ibunya ceper-ceper, pendek-pendek. Nah, cari suami yang tinggi. Begitu. Cari istri yang agak tinggian. Begitu. Nggak apa, bisa, nggak masalah, ya nggak masalah. Baik. Jadi tadi telah dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu innamal a'malu binniyat, segala perbuatan tergantung niatnya. Nah, itu apa ya? Dalam kitab Ihya Ulumuddin itu Imam Al-Ghazali itu menjelaskan tentang niat itu panjang lebar. Ya biasa kalau kalian baca kitab, ada kitab Ihya Ulumuddin, itu karya Imam Ghazali itu ya.
hadisun sahihun, maksudnya ini adalah hadis sahih gitu ya. Tapi ada juga loh ini di apa, di karya di kitab Arba'in ada tuh di Imam Nawawi tentang soal niat itu cukup panjang lebar dan jelas itu. Jadi itu sangat penting kalau kita membaca gitu, tentang niat, perkara niat. Kelihatannya simple, tapi kalau kita udah belajar itu sangat dalam, luar biasa ya. Hadisun sahihun. Jadi hadis ini adalah sahih ya. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin yatasawwar, alangkah banyaknya suatu amal bisurati a'malid dunya, alangkah banyaknya suatu amal terlihat adalah amal dunia. Alangkah banyaknya suatu amal terlihat adalah amal dunia. Wa yasiru, tetapi menjadi husnin niyati, karena baiknya niat, min a'malil akhirah, menjadi amal akhirat, wa kam min amalin, dan alangkah banyaknya amal, dan alangkah banyaknya amal ya tasawwur, yang terlihat bisurati a'malil akhirah, dengan bentuk amal akhirat. Nah, jadi banyak ya tentang perkara dunia, ya kan? Tetapi menjadi akhirat, perkara akhirat, gitu. Menjadi amal akhirat, dan alangkah banyak amal yang terlihat dengan bentuk amal akhirat, kemudian basurati a'malil akhirah summa yassiru, kemudian akan tetapi min a'malid dunya, menjadi tidak dilihat amal dunianya, bisu'in niyati, karena niatnya tidak benar. Nah, ini dibaliknya, ini sebaliknya. Jadi ada amalan akhirat, tapi karena niatnya tidak benar, itu menjadi tidak berarti. Contoh mau ibadah mau sholat yang bagus, karena apa? Banyak orang yang lihat. Pada saat kalian sholat, karena banyak orang, pada saat disuruh jadi imam, Allahu Akbar, wih,
Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Tapi pada saatnya ada orang, Allahu Akbar. Oh, cepat dia minta ampun. Udah kayak ayam matok-matok gitu. Allahu Akbar. Wih. Tapi kalau pada saat ada orang, Allahu Akbar. Wih. Itu. Karena apa? Niatnya riya, kepingin dipuji dengan bacaan, dengan gerakannya. Itu nggak boleh. Begitu juga lagi saum. Wih, lagi saum. Dari sini mau ke Padepokan, misalnya ke Padepokan Mayapada dari pondok pesantren. Jalan itu berapa warung dilewati, ketemu dengan teman menunduk. Ya elah sombong banget, afwan anak lagi bersaum. Gak usah bilang-bilang ke teman gitu loh. Ketemu lagi teman, badai kamana, matanya nunduk aja. Afwan anak lagi saum. Gak usah lah, santai aja. Saum gak saum santai, tetap bergaul. Ya. Terus misalnya, oh ini nih Jumatan banyak orang, jadi sedekahnya sedekah Jumat doang. Pada saat di koropak ngeluarin duit, wah lama banget dari dompet itu dicabutnya pelan-pelan, dimasukinnya pelan-pelan di kotaknya, iya biar orang lihat kuis 50.000 misalnya. Tapi pada saat nggak ada orang 2.000 gitu loh, kayak gitu. Jangan seperti itu. Itu niatnya itu untuk, bahkan niatnya untuk akhirat. Bahasanya, masya Allah ini adalah hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Waktunya mustajab ini, sangat baik ini, afdol untuk bersedekah, sedekah Jumat. Oh iya, anak kalau hari Jumat alhamdulillah 50.000 selalu. Wih, nggak usah ya, nggak usah seperti itu. Jadi ini sebaliknya. Begitu juga dengan perkara dunia, masalah dunia. Tapi kalau niatnya bagus, masya Allah. Contoh, niat dari sekarang, aku kepingin menjadi seorang polisi karena terlalu banyak kezaliman yang aku lihat di seputaran rumahku, maka aku harus menegakkan keadilan. Eta. Pada pekerjaan dunia, seorang pengacara, ya, aku mau jadi pengacara. Kenapa? Mau bela orang-orang yang tertindas. Mantap. Gitu. Aku kepengen menjadi seorang asatis. Karena apa? Di kampungku terlalu banyak kefakiran ilmu agama. Itu menjadi ustaz, menjadi imam di tempat kita tinggal. Gitu. Silakan. Intinya niat. Ya. Innamal niat. Innamal a'malu binniyat. Berikutnya, wa yanbaghi an yanwi wil muta'allim, dan sebisa mungkin niat dari seorang penuntut ilmu, wa yanbaghi an yanwiyal muta'allim, dan sebisa mungkin niat dari seorang penuntut ilmu bitolabil ilmi, dalam menuntut ilmu, ridallahi ta'ala, mendapatkan ridha Allah yang maha kuasa. Seperti itu ya. Jadi untuk seorang penuntut ilmu ya, agar dalam menuntut ilmu mendapatkan ridha Allah, niatnya madrotillah. Tapi tadi ada yang tadi di atas, maksudnya ini adalah ya tentang hadis ya di atas ya. Hadisun sahihun, ini adalah hadis sahih. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya benar ya, tapi periwayatnya ini belum ketemu periwayatnya gitu. Tapi kita tidak bisa bilang ini artinya maudhu atau dusta, tidak bisa. Ini tentang hadis yang tadi di atas. Tapi benar,
untuk secara makna ini benar, tapi untuk periwayatnya belum sampai ketemu nih, belum dapat nih. Oh, ke atas ya, karena kan nasab itu, nasab sanad itu bersambung, gitu ya. Cuma kita tidak bisa bilang ini adalah hadis maudhu atau dusta, gitu. Karena tidak ditemukan juga periwayat yang pendusta di sini. Udah ketemu susunannya tapi belum ketemu siapa nih yang di atas nih yang meriwayatkannya, periwayatnya. Nah, ini seperti itu ya. Jadi, tapi secara kontekstual ini benar. Lanjut. Waddarul akhirah dan keberuntungan di akhirat, wa idzalatal jahli, dan untuk menghilangkan kebodohan. Jadi kita menuntut ilmu itu untuk semata-mata mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan keberuntungan di akhirat. Nah, jadi memang orang menuntut ilmu itu akan beruntung di akhirat. Bahkan di dunia penuh dengan keberkahan. Gitu. Dan juga di sini dan untuk menghilangkan kebodohan. Orang belajar itu untuk menghilangkan kebodohan. Orang yang enggak belajar sudah jelas terjerumus dalam lubang kefakiran. Nah, jadi kalau apalagi kalau belajar terus setengah-setengah, taklimnya ngajinya 2 jam, duduknya sejam doang. Nah, ibaratkan kalian lagi ngikutin upacara, baru sampai dibaca Pancasila, belum sampai undang-undang, sampai proklamasi, belum kelar. Apalagi nasihat dalam pembina upacara belum didengerin, udah balik kanan. Nah itu kayak begitu ya. Jadi memang untuk mempintarkan diri memang pintar. Dan ilmu agama, ilmu fikih, ilmu tauhid kalau kita pelajari itu akan membawa kesejahteraan, kesuksesan dalam urusan dunia kita. Tapi ilmu dunia tanpa ada niatan untuk madratillah itu lari di tempat, berusaha mati-matian, keluar pagi, pulang malam, kerjanya luar biasa, tapi begitu-begitu aja, utang makin nambah. Bang Emong udah sampai 3 dan 4 orang, udah gadai kiri kanan, tapi kerja dari pagi sampai malam, pagi sampai malam ketemu malam, bahkan ada yang gitu. Tapi kata kaya lari di tempat. Karena apa? Tujuan dunianya, tujuan hidupnya di dunia hanya untuk dunia, sehingga dunia tak akan pernah ia dapati. Akhirat jangan harap engkau bisa genggami, makin menjauh, gitu ya. Jadi wa idzalatal jahli an nafsi, dari dirinya. Jadi maksudnya dan untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya. Wa an sa'iril juhal, dan dari kebodohan banyak orang. Ya. Jadi kita belajar itu selain untuk diri kita mempintarkan diri, tapi kita untuk orang lain kayak tadi misalnya. Tujuan yang kepengen menjadi seorang asapis di kampungnya, menjadi ulama, menjadi ustadz, menjadi kiai di tempat kalian itu karena kalian betul-betul untuk mengangkat derajat daripada orang-orang fakir tetangga Anda. Gitu. Gak apa-apa. Belajar, kenapa? Tetangga saya, warga saya banyak yang bodoh, belum soal masalah agama. Iya. Gak usah terlalu jauh masalah fikih, terlalu dalam. Masalah tasawuf, apalagi makrifat, gak usah. Masalah apa? Fikih ibadah, tata cara wudhu yang benar masih berantakan. Makanya saya harus belajar yang benar untuk saya merubah tantangan itu. Itu bisa bagus. Gitu. Jadi niatnya karena itu kepingin memintakan orang lain juga di sini. Ini dikatakan ya, wa'an sa'iril juhali, dan dari kebodohan banyak orang itu tetangga, keluarga, kerabat.
Wa ihya ad-din, dan menghidupkan agama. Din itu agama. Dan menghidupkan agama yaitu apa? Suasana agama. Sunnah-sunnahnya, belajar tentang sunnah-sunnah Rasulullah, berpakaiannya seperti apa, kebiasaannya sehari-hari ngapain, pakai peci, ya kan, pakai sorban, pakai gamis. Itu menghidupkan agama, suasana agama tercipta. Pakai nikoh, masya Allah, itu sunnah, nggak masalah. Menutupi aurat perlahan, pakai kaos kaki, kerudung perlahan, pakai panjang, syar'i. Ini luar biasa. Belajar, ngaji, ya. Wa iqa'al Islam, dan mengabadikan Islam, mengawetkan syariat Islam, artinya diabadikan ini Islam ini. Biar apa? Berkelangsungan untuk diteruskan oleh anak cucu nantinya. Fa'indah, sebab baqa'al Islam, abadinya Islam itu bil ilmi, dengan ilmu. Jadi abadinya Islam itu ya dengan ilmu. Kalau kita mau tegakkan syariat di kampung kita harus dengan ilmu. Kita berilmu, lalu kita bagikan ilmu tersebut. Kayak di kampung kita ini, ya udah pakai belajar terus. Gurunya masih belajar, sesudah belajar memberikan pengajaran untuk menyelamatkan generasi yang ada. Gitu. Wala yasihu zahdu wat taqwa, dan tidak dianggap seseorang zuhud, ini zuhdu wa taqwa, dan takwa, dan tidak dianggap seseorang itu zuhud dan takwa. Zuhud itu ya meninggalkan perkara dunia, gitu. Tapi tidak butuh dunia, tetap, bahkan banyak orang kaya yang zuhud, kayak gitu. Artinya tidak dikontrol atau tidak dipermainkan, tidak dibudak oleh dunia, tapi dia tetap butuh dunia, tapi dia tidak terkesan dengan dunia, biasa-biasa aja, begitu. Dan tidak dianggap seseorang zuhud dan takwa ma'al jahil, kalau dia bodoh, jahil itu bodoh. Kalau dia bodoh, nggak mungkin orang zuhud, nggak mungkin orang bertakwa itu kalau dia bodoh. Orang bertakwa pasti dia pintar atau berilmu. Semakin dia berilmu, semakin dia bertakwa. Nah, kalian yang udah ngaji, semakin kalian berilmu, semakin beradab pakaiannya, cara pakai pecinya, cara pakai bajunya. Kalau bisa ngaji pakai koko, pakai gamis, jangan kaos. Semakin berilmu, semakin beradab, jangan ngoceh kiri kanan, cengengeson sebelah kiri ke kanan. Teman lagi ngaji, dia ganggu di sebelahnya. Itu berarti apa? Niatnya ada yang salah dalam kalian bertolabul ilmi. Cuma ikut rame, ikut-ikutan. Itu. Atau biar kelihatan soleh, atau biar kelihatan soleha, jangan. No. Ya. Semakin kalian pintar, semakin kalian bertakwa. Kalau kalian bertakwa, pasti kalian pintar atau berilmu. Gitu. Teman lagi ini digangguin, ya. Teman lagi ngaji disengin. Nah itu. Kalau lagi ngaji saling memberikan semangat satu sama lain, tetap semangat. Kalau ada yang pegel, dipijit-pijit, gitu ya. Jadi
orang zuhud atau orang bertakwa itu mal jahil, kalau dia bodoh. Wa anzada syaikhul ilmamul ajallu Burhanuddin, dan telah disyairkan sajak wa ansyada syaikhu Syekhul Imam, dan telah disyairkan sajak oleh imam yang agung Burhanuddin. Jadi nggak mungkin jadi orang zuhud itu zuhud hubur, zuhud hubur akhirat, cinta akhirat. Oleh Imam Burhanuddin Sohibul Hidayah, dalam Sohibul Hidayah, dalam Sohibul Hidayah. Itu Sohibul Hidayah maksudnya dari Imam Burhanuddin ya, dalam kitabnya Sohibul Hidayah itu kitab masyhur ya. Itu beliau itu bermazhab Hanafi. Ya. Itu sampai-sampai banyak yang mentahridnya itu kitab itu, ya. Luar biasa. Jadi mentahridnya itu banyak lah, kayak Ibnu Hajar, itu mentahrid daripada kitab Al-Imam Burhanuddin tersebut, gitu. Apa ya? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, gitu. Lalu dalam kitab Sohibul Hidayah, Siron libasihim, membacakan bagi sebagian mereka. Jadi beliau Imam Burhanuddin dalam kitab tersebut beliau membacakan bagi sebagian orang. Nah, seperti kayak beginilah, beberapa orang, jadi nggak hanya satu orang ya, sebagian orang. Fasadun kabirun alimun mutahatik, merupakan kerusakan yang besar seorang alim yang menodai syariat. Nah ini itu yang menodai syariat, mutahatik, ya, merupakan kerusakan yang besar seorang alim yang menodai syariat, Jadi beliau berkata itu ya, luar biasa ini. Merupakan kerusakan yang besar seorang alim yang menodai syariat. Wa akbaru minhu jahilun mutanasih, dan lebih besar lagi orang bodoh jadi ahli ibadah. Nah itu bayangkan ya. Jadi dan lebih besar lagi orang bodoh jadi ahli ibadah. Merupakan kerusakan yang besar seorang alim yang menodai syariat. Jadi apa? Dia alim, dia pintar, masya Allah, ilmu fikih, tapi
sembarangan dia membuat fatwa. Karena apa? Bisa jadi ada kepentingan fulus. Jadi apa? Setiap ada atasan atau bos ingin memuluskan rencananya, dikasih duit, dia akan menyerempet-nyerempetkan, mencari dalil-dalil untuk memuluskan niatan orang tersebut dan agar dia mendapatkan balasan jasa, yaitu materinya itu. Jadi dia apa? Melanggar syariat. Begitu juga apa? Tentang perkara sholat. Ada tuh orang pintar, ada yang dikatakan ustadz, tapi pada saat nikah hanya berdua dirinya dengan si wanita. Cuma berdua, nggak ada wali, nggak ada apa semua. Katanya udah, oh enggak, saya ilmunya lebih tinggi karena halal. Itu banyak tuh di berita kayak begitu. Katanya ustadz, oh ustadz. Pada saat dia ke daerah mana, di kampung mana, saya ini ustadz ternama gini-gini. Ya udah ayo nikah, ya udah sah, cuma dia berdua katanya. Wah, itu nggak jauh beda sama kayak kaum Syiah itu ya, mut'ah. Ya itu. Nikah sesaat. Dia prosesinya hanya berdua aja. Nah itu nggak benarkan itu. Jadi kan seakan-akan alim, tapi kan dia kepengen ngebet banget, nafsu birahi, udah dihalalkan itu wanita. Nah boleh seperti itu. Nah tapi yang lebih parah lagi, nah ini orang bodoh jadi ahli ibadah, sok-sokan masih bodoh udah ngomongin perkara halal haram. Wah, pokoknya berdebat lah, pokoknya udah berdebat. Nah itu jangan. Ya itu loh. Sholat masih bolong-bolong, Jumatan masih insya Allah, laganya udah sok yang punya sorga. Itu ya, nggak boleh seperti itu. Ya ini yang parah ini ya. Dan lebih besar lagi gitu ya. Jadi maksudnya lebih besar kerusakannya. Lebih besar kerusakannya orang bodoh yang menjadi ahli ibadah. Nah berarti kita kalau mau jadi ahli ibadah jangan bodoh, ngaji. Ya. Huma fitnatun fil alamin azimah. Dua model itu adalah fitnah atau kerusakan. Dua model yang kayak di atas, maksudnya dua contoh di atas tadi itu. Dua model itu adalah fitnah atau kerusakan ya di alam semesta. Azimatun liman bihima, ujian yang besar bagi siapapun kepada kedua orang itu. Fi dinihi yatamassaku, dalam urusan agama dia berpegang. Dalam urusan agama dia berpegang. Wayanwi bih, dan hendak penuntut ilmu berniat asyukro ala nikmatil akli, mensyukuri atas nikmat akal. Atas nikmat akal maksudnya atas nikmat akal yang Allah berikan ya. Jadi untuk penuntut ilmu, para santri ya, hendaklah mensyukuri atas nikmat akal yang Allah berikan. Wasihatil badan, dan sehat badannya, badan kita. Wala yanwi, dan hendaklah tidak berniat ilai
Ilahi iqbalan nas, agar disanjung atau dikenal oleh orang. Wala, dan jangan, walas tijalla bahuta mid dunya, dan jangan untuk mencari atau mengumpulkan dunia, ya. Wal karamah, dan bukan untuk wal karamata indas sultan, dan bukan untuk dihormati oleh seorang raja. Agar disanjung atau dikenal oleh orang, dan jangan untuk mencari atau mengumpulkan dunia, dan ini masih dan terus, dan bukan untuk dihormati oleh seorang raja wa ghairi, dan lainnya. Nah, jadi kalian sebagai santri, seorang penuntut ilmu, jangan menuntut ilmu itu untuk disanjung, untuk mencari sanjung. Oh, alhamdulillah itu udah soleh, itu anak pintar, oh udah luar biasa. Atau kalau bapak kalian punya majelis taklim, kalian kepingin belajar itu supaya untuk disanjung oleh jamaah-jamaah ayah anda, jangan. Atau dipuji, atau untuk mendapatkan pengakuan oleh maksudnya bisa jadi seorang penguasa di daerah anda, seorang raja. Nah, enggak seperti itu, ya. Jangan sampai. Oke, jangan. Apalagi untuk kalian bisa menuntut ilmu agama untuk menjadi ustadz, niatnya bagus dong, ya kan? Ustadz, tapi apa? Kepengen mencari duit lewat gelar ustadz tersebut. Karena apa? Kepengen dapetin duit untuk berdakwah. Oke? Paham ya ini? Nah, kan banyak tuh ustadz milenial, ustadz zaman now, ya kan? Kepengen jadi ustadz, dia trendy, terkenal, dapat duit, fulus, ujung-ujung apa? Dunia. Nah, itu jalan, ya. Berdakwahlah untuk menyampaikan risalah, berdakwahlah untuk menegakkan syariat dan peduli umat, ya. Baik, demikian sampai di sini kita akhiri dulu. Nanti kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya, insya Allah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.